Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluh, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala untuk melaksanakan kewajiban di antara kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kira-kira apa kewajiban kita kepada Allah yang sekarang kita laksanakan? Menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i merupakan kewajiban bagi seorang hamba kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita mengaku diri kita sebagai muslim, maka wajib bagi kita untuk belajar ilmu din, ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ilmu apa yang kira-kira Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita? Yaitu ilmu tauhid. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala? Bagaimana kita bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita bisa mengenal agama Islam secara sempurna? Bagaimana mungkin kita masuk ke dalam agama yang hak ini, agama Islam, kemudian kita meninggalkan belajar? Kemudian kita tidak mau mempelajari agama kita. Waliyadzubillah. Oleh karenanya banyak kita temukan masyarakat kita, saudara-saudara kita, mereka mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku beragama ya dengan agama Islam, akan tapi jauh dari syariat Islam. Banyak di antara mereka tidak melaksanakan sholat. Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak. Subhanallah. Banyak yang melanggar aturan-aturan Allah. Banyak yang tidak menutup aurat dari kalangan wanita. Kira-kira banyak atau sedikit? Kira-kira antum kalau ke mall banyak yang berjilbab atau yang membuka aurat? Yang membuka aurat lebih banyak. Kalaupun yang berjilbab, tahu sendiri jilbabnya bagaimana? Ya, subhanallah. Ya, jilbabnya adiknya dipakai. Ya, terlalu kecil. Ya, sehingga nampak semua. Ya, waliyadzubillah. Oleh karena ma'asyiral muslimin, ya, inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya kita butuh ilmu din, butuh ilmu agama yang akan kemudian mengantarkan kita kepada peribadatan kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Di antara ilmu yang harus kita pelajari tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membawakan suatu tema bagaimana cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Subhanallah. Apa yang kita bayangkan ketika kita mendengarkan judul ini? Apakah benar Nabi Muhammad SAW cinta kepada kita?
Kira-kira kalau kita membahas cinta Nabi Muhammad SAW, itu cinta palsu atau cinta hakiki? Hah? Cinta hakiki. Ya. Kalau cinta yang disampaikan oleh buaya-buaya darat itu kan banyak palsu. Ya. Kalau ada misalnya saya cinta kamu, ya saya cinta kamu, biasa di WA, I love you. Wah, itu buaya darat itu. Ya, apalagi tidak diikat di dalam pernikahan. Itu palsu semuanya. Ya, palsu semuanya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita itu cinta yang hakiki. Kita akan nanti sebutkan. Ya, kita akan sebutkan bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya, ada 3 pembahasan besar nanti. Ya, yang pertama cinta Rasulullah SAW kepada kita di dunia. Ya. Kemudian yang kedua cinta Rasulullah SAW kepada kita umatnya di alam barzakh. Lalu yang ketiga bagaimana cinta Rasulullah SAW kepada kita umatnya di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah ayat yang sudah kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Allah, kecuali untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kebaikan untuk umat, untuk seluruh umat yang hidup di muka bumi ini. Subhanallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan, menjadi orang yang terbaik. Dan ini tidak ada khilaf. Ini ijma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik yang hidup di muka bumi ini. Seorang manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak didustakan oleh orang-orang kafir. Orang kafir mengakui. Ya, kalau antum cek siapa orang berpengaruh di dunia nomor 1, pasti akan ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak diragukan lagi, ya, masalah kejujuran beliau, masalah akhlak beliau tidak diragukan lagi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji, ya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, benar-benar memiliki akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat-sangat mulia. Oleh karenanya idola kita satu-satunya yang harus kita menjadikan, ya, idola di dalam kehidupan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan yang lain. Apalagi kita mengidolakan orang kafir, naudzubillah. Betapa banyak, ya, mungkin di antara kita mengidolakan orang kafir. Ya, mungkin dari sisi dunia, dari sisi ini dan itu. Tidak perlu. Ya, cukuplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi satu-satunya idola bagi kita. Ya, kemudian yang lain, para ulama dan yang lain sebagainya. Ya, itu tidak masalah asalkan, ya, itu adalah seorang muslim sebagai bentuk al-wala kita kepada mereka. Adapun orang-orang kafir mengidolakan orang kafir, mencintai orang kafir, haram hukumnya. Ya, karena kita memiliki akidah yang dinamakan dengan al-wala wal bara. Cinta dan benci. Kecintaan kita 100% untuk orang-orang yang beriman. Kebencian kita 100% untuk orang-orang yang tidak beriman. Ya, sesuai dengan tingkatan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
yang kita insyaallah sudah hafal semua. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Ya. Jadi tidak ada lagi teladan yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang sering kita gembor-gemborkan, kita sampaikan kepada umat, ayolah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang dipahami, yang dijelaskan oleh salafun saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, wal a'immah al-arba'ah wa man ba'dahum. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu subhanallah, perangainya sungguh luar biasa. Pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminta, ya, di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, qila ya Rasulullah, wahai Rasul, ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin, ya, ud'u 'alal musyrikin, doakan kebinasaan untuk orang-orang musyrik. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni lam ub'ats la'anan." Aku diutus bukan untuk melaknat, bukan untuk mencela. Wa innama bu'itsu rahmatan. Akan tapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa rahmat. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita sudah mengenal sunnah, maka ketika kita melihat saudara-saudara kita yang mungkin belum ngaji, mungkin belum kenal sunnah dari kalangan keluarga kita atau masyarakat secara umum, maka tidak boleh kita kemudian mencela mereka, melaknat mereka, karena itu bukan akhlak Rasulullah SAW. Kemudian bukan tugas kita untuk memvonis mereka, ya. Mentang-mentang kita sudah ngaji, kemudian kita ketika pulang, ya, kita lihat kanan kiri, ya, melihat saudara kita, waduh, neraka ini, ya, langsung kita tunjuk neraka, ya, itu neraka sakor itu, itu jahanam, antum panitia, ya, na'udzubillah. Itu bukan akhlak seorang muslim, ya, itu bukan akhlak seorang muslim yang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bukan diutus untuk itu, akan tapi Rasulullah SAW diutus untuk membawa rahmat. Apa tugas kita? Mengajak mereka, mendakwahi mereka dengan hikmah, dengan bijaksana. Itulah kalau kita mau mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara hakiki. Bukan hanya sekedar ngaku. Kalau sekedar ngaku kita cinta Rasul, kita mengikuti Rasul, semua orang bisa. Sebagaimana dikatakan di dalam syair, kullun yadda'i waslan bilaila walakin laila la tukirru bidaka. Semua orang mengaku cinta Laila. Ya, Laila itu gadis, ya, cantik lah di Palembang ini misalnya. Oh ya, cantik lah pokoknya. Cantiknya itu ijma, ya, tidak khilaf, ya. Ya, jadi pokoknya cantik lah, ya. Sehingga para pemuda, bukan hanya pemuda, bapak-bapak pun jatuh cinta, ya, yang sudah punya istri. Masya Allah, saya cinta Laila, saya cinta Laila. Kemudian disampaikan, apakah Laila, apakah kamu kenal dia? Tidak, saya tidak kenal, ya. Jadi subhanallah, yang paling penting ma'asyiral muslimin bukan kita mengaku-ngaku. Yang paling penting kita secara hakiki mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu Nabiyur Rahmah, Nabi yang membawa rahmat, ya, Nabi yang membawa rahmat. Oleh karenanya subhanallah, ya, itulah kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah dibenci karena akhlak beliau. Tidak pernah ceritanya Rasulullah SAW itu dibenci karena akhlaknya, itu tidak ada dalam sejarah, ya. Karena terkenal Rasulullah SAW itu akhlaknya sudah ma'ruf indal Arab, ya, sudah terkenal lah, ya. Akan tapi kenapa Rasulullah SAW itu dibenci? Kenapa? Ya, kenapa kira-kira? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendakwahkan tauhid.
Kalau kita, Pak, kalau kita menjadi orang soleh saja, insya Allah hidup kita aman-aman saja. Kalau kita menjadi orang soleh, ya, insya Allah hidup kita aman-aman saja. Tidak pernah diganggu orang, tidak pernah diapa. Tapi kalau kita menjadi muslih, ya, kalau kita menjadi muslih, ini derajatnya di atas soleh. Ya, kalau soleh itu untuk diri kita sendiri. Ya, tapi kalau muslih, itu kita ngajak orang. Ya, kita menyerukan kepada orang ini kebaikan. Maka dari situlah kita akan dimusuhi orang. Ya, kalau kita jadi soleh saja, wis mau lihat orang zina di depan mata kita, wis santai aja, malah kita menikmati, mantap. Ya, orang lihat orang minum khamar, bagus, jos, ya. Pokoknya yang penting diri saya nggak melakukan itu, yang penting saya soleh, saya sholat sunnah juga, saya puasa wajib, puasa sunnah, pokoknya dirinya sendiri. Ya, nggak ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar, itu nggak ada. Soleh lah pokoknya. Maka insya Allah hidup kita aman-aman. Ya, aman saja. Tapi kalau kita sudah naik derajat menjadi muslih, ya, ketika kita ada kemungkaran, kemudian kita mengingatkan kan baik, ya akhi, ya, ini adalah kemungkaran ya akhi. Ya, tidak boleh kemungkaran ini dibawa, ya, karena di-share, kemudian ini dan itu. Kita mengingkari. Barulah dari situ kita akan dibenci orang. Ya. Subhanallah. Oleh karena para ulama, ya, para dai itu semua adalah muslihun. Ya. Kalau hanya orang-orang soleh, ya, hidup di dunia ini, ya, maka cepat akan turun bala dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang soleh, ya. Orang soleh, orang fajir, ahli maksiat hidup berdampingan, ya, maka akan cepat turun bala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tapi jika di suatu tempat itu masih ada muslihun, dai yang menyerukan ini haram, ini halal, ya, ini syirik, ini bid'ah, ya, itu bala dari Allah SWT masih ditunda. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimah, maka kita tidak cukup jadi hanya orang-orang saleh. Ya, marilah kita naik tingkat menjadi orang-orang muslih. Orang yang memiliki pikiran jauh. Ya, pikiran jauh yaitu memikirkan umat, memikirkan keluarga kita. Jadi jangan kemudian mikir diri sendiri. Setelah diri sendiri, awalan, ya, kita belajar untuk mengangkat, kata Imam Ahmad, ya, raf'ul jahli an nafsi, mengangkat kebodohan daripada diri kita. Ya, kita belajar agama ini dan itu, belajar tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara ini dan itu lah. Lalu kemudian yang kedua, raf'ul jahli an ghairihi, mengangkat kebodohan daripada apa? Saudara kita, keluarga kita. Tentunya yang paling berhak kita dakwai siapa? Keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga terdekat. Oleh karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali didakwai siapa? Ya, saudara-saudaranya dulu. Ya, paman-pamannya, pakde-pakdenya didakwai. Ya, oleh Rasulullah SAW. Ada yang menerima, ada yang menolak. Begitulah dakwah keluarga. Ya, tidak mesti kemudian keluarga kita ngaji langsung otomatis keluarga kita berubah kayak seperti Power Rangers. Langsung ngaji juga. Ya, tidak. Justru dakwah keluarga adalah dakwah tersulit. Ya, dakwah paling sulit itu dakwah keluarga. Kalau ke orang lain itu bebas. Ya, kenapa? Ya, karena orang lain tidak tahu aib kita. Yang tahu aib kita siapa? Keluarga kita. Apalagi dulu kitanya nakal. Ya, ya. Jadi ibu kita, bapak kita belum kenal sunnah. Ya, kita kecilnya itu masya Allah nakal. Ya, suka nyuri jemuran orang, suka pokoknya nakal lah. Ya, kemudian sudah masuk kuliah, masya Allah. Ya, kenal sunnah. Ya, bertobat kepada Allah. Nah, otomatis kan kita pengen ngejak siapa? Orang tua kita, ayo Pak, kita ngaji, ayo. Jadi itu tidak mudah. Tentunya dengan hikmah. Kalau kita berdakwah tidak dengan hikmah, bahaya. Bahaya sekali, Pak. Dan ini luar biasa. Ya.
Makanya kita butuh meneladani akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau berdakwah. Ya, jadi dakwah itu bukan langsung kemudian main hantam. Ya, sebagaimana kita biasanya baru-baru ngaji itu kan semangat, masya Allah. Ya, main sikat aja sudah. Ya, tiba-tiba pulang. Ya, bapaknya masih isbal, pak, celana itu pak, potong-potong. Ya, antum yang dipotong. Ya, ya, subhanallah. Bapaknya masih ngerokok misalnya, langsung dicabut rokoknya. Ya, dari ininya. Itu tidak boleh. Bukan begitu caranya berdakwah. Itu tidak boleh. Dan ini banyak dilakukan ikhwan-ikhwan kita, semangat. Ya, saking semangatnya, subhanallah. Ya, dia baru ngaji nih. Ya, di masjid sebelahnya ada acara peringatan. Dia langsung datang. Ya, subhanallah. Assalamualaikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu bid'atin dhalalah. Ya, kira-kira antum pulang selamat atau sekarat? Nah, itulah makanya masyarakat. Ini perlunya kita belajar sirah, belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi berdakwah itu dengan hikmah. Bagaimana ada tata caranya, ada kemudian muqaddimahnya. Tidak kemudian langsung seperti itu. Itu mudaratnya lebih besar daripada maslahat. Ya, coba kemudian kita dakwah dengan perilaku kita. Kita kemudian kasih hadiah kepada orang tua kita. Kita kasihlah kabar gembira kepada orang tua kita. Ya, kemudian kita kasih kabar gembira kepada masyarakat kita. Ya, ketika orang itu sudah kena hatinya, sudah suka dia dengan ilmu, barulah di situ mereka akan nanya. Ya, mereka akan nanya, kenapa sih kamu kok? Ya, bapak kita misalnya akan nanya, kenapa kok setiap sholat ke masjid kayak aliran apa aja? Kan ada orang begitu, saking orang awamnya, ini ada aliran apa? Setiap adzan kok ke masjid? Kan ini menunjukkan bahwasanya Islam ini kan sudah sangat-sangat asing, yang hak ini, betul enggak? Ya, di masyarakat itu begitu. Ya, jadi orang ke masjid itu malah orang heran. Naudzubillah. Itu menunjukkan bahwasanya inilah penuh dengan hikmah. Ya, pelan-pelan. Ya, karena menunjukkan jauhnya masyarakat kita dari din, dari agama. Makanya ada perlu bijaksana, cara yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya, kita masuk kepada pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu mencintai kita di dunia. Apa di antara indikasi yang menunjukkan Rasulullah SAW mencintai kita di dunia? Banyak sekali contohnya. Ya, Rasulullah SAW itu tidak ingin memberatkan umatnya. Rasulullah SAW tidak ingin memberatkan umatnya. Ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Siapa yang tahu nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Siapa yang tahu nama ibunya Abu Hurairah? Ya. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ummu Abu Hurairah. Ya. Betul enggak? Betul. Ya. Ummu Abu Hurairah. Ya. Pernah ketika itu Abu Hurairah meminta tolong kepada Rasulullah SAW. Abu Hurairah itu sudah mendakwai umminya sudah berkali-kali. Pokoknya didakwai terus dengan hikmah. Cuma menentang, bahkan sering mencela Rasulullah SAW. Ya. Kemudian sudah kehabisan akal Abu Hurairah, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ud'u li ummi Abi Hurairah. Ya, ud'u li ummi Abi Hurairah. Ya Allah, doakan ummu Abu Hurairah. Berarti kan nama ibunya ummu Abu Hurairah. Ya toh? Ya. Ini ada sebuah hadis yang beliau riwayatkan. Beliau mengatakan, ya Rasulullah SAW bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli salatin wa fi riwayatin inda kulli salatin. Ya, jika seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku di setiap mereka sholat harus bersiwak. Ya, harus bersiwak. Akan tapi Rasulullah SAW takut memberatkan umatnya, sehingga tidaklah itu terjadi menjadi sebuah kewajiban. Cobalah kalau siwak hukumnya wajib, kira-kira berat nggak bagi kita? Ayo, siapa yang punya siwak di sini?
Ya. Ada yang tidak bawa siwak? Ada yang bawa? Bayangkan Anda. Ya. Betapa banyak orang yang akan berdosa nantinya ketika ini diwajibkan. Karena kalau konsekuensi meninggalkan wajib, apa konsekuensinya? Dosa. Itulah Rasulullah SAW tahu bahwasanya ini berat bagi umatku. Ya, berat. Maka kalau diwajibkan, ya nanti umatku menanggung dosa. Ya udahlah, ya tidak diwajibkan. Ya, makanya hukumnya memakai siwak ketika mau sholat, ketika mau wudhu, itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, kalau di dalam fikih, ya sunnah itu apa? Ma yusabu fa'iluhu, ya imtithalan wala yu'aqabu tarikuhu. Ya, yang melakukan mendapatkan pahala, yang meninggalkan tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan dosa, juga tidak mendapatkan pahala. Ya, itu sunnah kalau dalam istilah fikih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimah, itulah menunjukkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya kepada kita. Ada hal yang lain. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian di dalam sebuah hadis yang lain dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, ya. Inni la aqumu fis salati, ya, Rasulullah SAW ketika itu jadi imam salat, ya. Uridu an utawwila fiha. Jadi Rasulullah SAW pengen untuk memperpanjang salatnya. Ya, jadi Rasulullah SAW pengen memperpanjang salatnya. Fa asma'u buka as-sabi, maka ketika aku ingin memperpanjang sholat, maka aku mendengar bahwasanya ada bayi yang nangis. Ada yang bayi yang nangis. Ya, biasalah ya, ibu-ibu kadang bawa bayinya dan lain sebagainya, ya. Kemudian fatazawwaju fi sholati karahiyatan an asyukka ala ummihi, maka aku percepat sholatku, ya, ketika beliau menjadi imam, ya, aku takut menyulitkan ibunya. Subhanallah, lihat sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya, ini menunjukkan subhanallah, luar biasa. Beliau rela mempercepat sholatnya agar umminya, ya, ibu si bayi itu tidak kesulitan. Maka ini juga menjadi faedah bagi para imam. Ya, ketika ada bayi nangis, tidak usah diteruskan baca surat Al-Baqarah. Ya, perpendek, ya. Nah, ini fikih, di antara fikih. Makanya yang menjadi imam itu harus ahli fikih, tahu hukum. Ya, bukan hanya sekedar banyak hafalan. Nah, banyak hafalan diutamakan. Ya, yang suaranya bagus, banyak hafalan diutamakan. Akan tapi juga yang paham agama, sehingga tidak hanya makin semangat, masya Allah. Ya, Isya, mentang-mentang Isya. Nah, Isya dianjurkan panjang. Akan tapi ketika mendengar anak kecil nangis, itu Rasul SAW mempercepat. Apakah kita lebih baik dari Rasul SAW? Ya. Kemudian masih diteruskan. Misalnya baca surat Yasin, masya Allah, ya. Sedangkan anaknya itu sudah mungkin mau mimi susu sama ibunya, ya, sudah haus dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sayang kepada umatnya. Ya, ini dalam perkara ibadah. Ya, dalam perkara ibadah. Nah, lalu kemudian di antara contoh yang lain, pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu keluar di bulan Ramadan melakukan salat malam, ya, yang sekarang dinamakan dengan salat tarawih. Ya, Rasulullah SAW pernah salat, ya, 3 hari berturut-turut. Ya, sehingga para sahabat itu semangat. Wah, ini salat apa? Ya, akhirnya ikut aja. Para sahabat itu tidak banyak tanya. Rasul kerjakan, sahabat itu ikut. Ya, Rasulullah SAW itu kerjakan, para sahabat itu ikut. Akhirnya ketika malam yang keempat, waktu itu belum ada media sosial, ya ikhwan, ya, sehingga tidak bisa di-share. Kalau di-share kan banyak orang tahu. Itu tidak bisa. Sehingga orang itu dari mulut ke mulut. Ya, Rasul SAW sholat malam. Hari pertama agak sepi. Ya, karena kan tiba-tiba Rasul sholat malam tidak diumumkan. Nah, jadi besoknya para sahabat sudah menyebar. Nanti sholat malam, Rasul SAW tadi malam sholat malam, malam kedua. Akhirnya mulai. Jadi dulu itu informasi itu dari mulut ke mulut. Ya, dan itu dalam kalau kita belajar ekonomi itu kan, itu termasuk bagian dari iklan.
Ya, bahkan dari iklan dulu, zaman dulu belum ada medsos ya dari situ tuh. Ya. Apalagi kalau sudah kena mama, ibu-ibu, wah itu cepat itu. Ya. Itu cepat itu. Ya, satu kampung, ya, baru 1 jam itu satu kampung sudah dengar semua. Kalau ada berita. Belum ada WA, belum ada apa-apa. Ya. Nah, itu menunjukkan super. Ya, the power of emak-emak. Ya. Luar biasa. Baik. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kemudian malam kedua rame, lumayan. Malam keempat, masya Allah, ya. Malam ketiga, malam ketiga, waduh, masya Allah sudah rame, ya. Semakin menyebar berita itu. Malam keempat, Rasulullah udah, masya Allah, yang hadir itu sudah mungkin meluber itu. Karena waktu itu Masjid Nabawi belum banyak, masih belum luas, ya. Akhirnya, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, Rasulullah SAW melihat itu. Rasulullah tidak keluar. Ya, Rasulullah SAW melihat kemudian para sahabat itu ada yang sampai ngantuk-ngantuk. Ya, itu menunjukkan. Lihat, para sahabat kalau masalah surga ya ikhwan, itu sudah luar biasa. Ya, kalau urusannya sudah surga, tidak peduli sudah. Ya, urusannya sudah ibadah, para sahabat itu nomor 1. Ya, beda dengan kita. Kalau kita urusannya duit, itu baru nomor 1. Ya. Tapi kalau urusannya kok ibadah, waduh masih mikir. Ya, masih agak mikir, wah ini ada keuntungannya nggak dunianya ini. Itu tuh. Ya. Nauzubillah. Kalau para sahabat, kalau udah urusan surga itu sudah tidak ada duanya. Makanya sahabat itu wajar kalau dijamin surga itu wajar. Ya. Kalau kita masih kurang wajar kalau dijamin surga. Ya. Apa perjuangan kita? Ya, para sahabat itu berani mati loh untuk membela Rasulullah SAW, untuk membela agama Islam. Ya, pernah suatu ketika ada sahabat yang kakinya nggak punya kaki, ya, nggak punya kaki. Kemudian ketika itu dikumandangkan jihad, peperangan. Jadi sahabat itu ketika sudah peperangan itu mereka itu menawarkan diri, ya Rasul ikut, gitu. Ya, subhanallah. Itu menunjuk karena konsekuensi apa? Surga. Sahabat senang. Ya. Ketika itu ada sahabat yang yang tidak punya kaki itu kemudian datang, ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga dengan kaki saya yang seperti ini? Ya, subhanallah. Maka Rasulullah SAW menjawab, nah tentu bisa, berangkat kamu untuk berjihad di jalan Allah. Itu luar biasa itu. Ya, itu sahabat. Oleh karena pantas, wajar mereka mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abu Bakar, semua hartanya tidak tersisa, semua. Ya, Rasulullah SAW itu makanya sangat mencintai Abu Bakar karena semua ya sahabat ya selain Abu Bakar itu ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan dakwah Islam, beberapa sahabat itu masih ada keraguan, ya masih ada sedikit keraguan. Wah ini apa ini? Ya sih tak musyawarah dulu lah. Masih ada keraguan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, masya Allah, tidak ada keraguan sama sekali. Detik itu juga langsung masuk Islam. Masya Allah. Ya, dan beliau sumbangkan semua hartanya. Dan beliau tidak pernah mengungkit-ungkit. Ya, beliau tidak pernah mengungkit-ungkit. Bahkan ya Rasulullah SAW, Abu Bakar itu menikahkan anak kesayangannya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kemudian itulah menunjukkan cintanya para sahabat nih kepada agama Allah. Ya, wajar mereka dijamin surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya, surat At-Taubah itu was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ya, karena waktunya sudah Isya, kita lanjutkan adzan terlebih dahulu dan salat Isya ya. Nah, salat Isya insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Ya, masih semangat insyaallah. Nah, insyaallah. Barakallahu fikum.